tatkala saya masih belajar, masih kuliah, setiap bulannya nyewa apartemen saja kurang lebih bayarannya $100 lebih. Belum operasional kita, tapi betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo belajar dan belajar. Sungguhnya belajar itu hukumnya wajib dan rewardnya dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai kita nggak belajar. Ayo belajar dan belajar. Kalau Anda malas belajar, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang memintarkan kalian. Dari sini kita hadisnya pendek, hikmahnya apa? Kalau kita itu perintahnya untuk belajar, maka ayo kita belajar. Nggak ada itu alasan orang telat. Saya ini sudah umur 50 tahun, nggak mau belajar. Jangan. Karena perintahnya baginda Nabi tidak mengenal umur. Bahkan kata baginda Nabi, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sesungguhnya belajar itu dimulai dari kita lahir. Membrojol kita itu sampai ilal lahdi, sampai di liang lahat. Kita harus belajar. Kalau kita belajar dulu masih kecil, kita belajar makan, belajar. Kita itu kalau sudah umuran SD, kita belajar, baik itu di sekolah maupun di TBK, belajar ilmu Al-Quran, belajar. Sudah gede, bagaimana cara transaksi kita, transaksi yang diridhoi oleh Allah, kita belajar. Kalau kita melakukan bisnis, bagaimana permodalan secara syariah, kita belajar. Banyak ilmu Allah itu. Bagaimana cara kita marketing, agar marketing kita itu yang diridhoi oleh Allah. Kita mengikuti versinya Rasulullah. Sehingga dulu kalau Rasulullah berdagang itu bagaimana kita pelajari. Kalau kita sudah nikah, bagaimana cara kita mendidik istri kita. Bagaimana seorang istri harus berbakti kepada suaminya. Bagaimana seorang istri kalau ingin berbakti kepada ibunya, kalau padahal dia punya suami, ada ilmunya. Kalau ada seorang anak, bagaimana interaksi dengan orang yang lebih sepuh, ada ilmunya. Bagaimana seorang orang tua ini kalau dia ingin mendidik anaknya dengan baik, caranya ada. Kalau dia sudah nikah, tiba-tiba diuji oleh Allah, belum memiliki keturunan, bagaimana respon kita dengan baik? Kalau kita diomongin tetangga kita harus bagaimana? Kita ada ilmunya. Bahkan ini contoh ini, salah satu ulama dulu, pada saat itu dia diundang tetangganya, tapi tetangganya ini brengsek ini. Saya katakan brengsek apa? Ulama di prank. Loh gimana cara ngepranknya? Dikatakan begini, nanti sore ke rumah saya ya. Nanti sore ini saya ada makan-makan bersama. Datang. Kalau ulamanya datang bilang begini, enggak jadi. Oh, ya sudah, saya pulang. Habis itu didatengin lagi. Nanti datang ke rumah saya ya. Habis ini, iya. Kemudian apa tadi? Enggak jadi. Sampai 6 kali. Kemudian orang yang ngeprank itu berkata kepada ulama terus, ya Syekh, kenapa sih kamu ini tetap aja senyum? Kenapa sih engkau ini tetap kuprank model semacam ini? Kamu nggak sakit hati? Apa jawabannya itu? Iya, aku ini menghadiri undanganmu itu bukan karena engkau. Karena aku menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu diundang tetangganya, maka hadir. Maka apa? Aku hadir di sini, tiba-tiba kamu nggak jadi. Ya sudah, saya balik lagi. Karena apa? Karena aku sudah gugur kewajibannya menghadiri undangan kamu. Karena nggak jadi nggak apa-apa, tapi saya sudah mendapatkan pahala. Makanya itu juga belajar cara interaksi dengan tetangga kita. Ini ada ilmunya. Contoh, kita memiliki pohon mangga. Ternyata ada di bawahnya ini apa? Ini tembok, yang mana tembok ini batas rumah kita dengan rumah tetangga kita. Mangga kita, daunnya ke tetangga, buahnya ke tetangga. Bagaimana hukumnya? Kita harus belajar. Ternyata ada hak dari tetangga kita. Kita punya hajatan besar. Bagaimana ini? Oh, sound system yang ngadep ke rumah tetangga. Ada ilmunya. Bagaimana tatkala orang tua kita sudah meninggal, masih ada ibu kita, seandainya bapak meninggal, kemudian apakah ini harus diwaris apa belum? Maka itu ada ilmunya. Sungguhnya harta yang ditinggalkan orang tua kita itu tidak langsung menjadi harta waris, tapi menjadi tirkah. Tirkah itu bagaimana prosesnya menjadi waris, ada ilmunya. Bagaimana seorang wanita dikategorikan yatim atau tidak, ada ilmunya. Bagaimana seorang wanita yang sudah dewasa harus menutupi auratnya, cara berkerudungan, ada ilmunya.
Oleh karena itu setiap kita harus belajar ilmu. Tetapi ilmu yang sangat bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari 4 hal. Yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dari ijma'. Ini mana dalilnya? Saya katakan dulu baginda Nabi Muhammad SAW menemui Mu'adz bin Jabal. Tatkala itu Mu'adz bin Jabal hendak diutus untuk menjadi gubernur di Yaman. Kemudian Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, "Ya Mu'adz, kalau kamu jumpa masalah di sana, kamu bagaimana menyelesaikan?" Apa kata Sayyidina Mu'adz? Beliau berkata, "Ya aku selesaikan dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, ay Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Fa'in lam tajid, Al-Qur'annya lengkap, tapi kalau kamu nggak bisa jumpai solusinya bagaimana? Ya aku kembalikan kepada sunnahmu atau perkataanmu atau apa yang kau kerjakan. Saya niru engkau ya Rasulullah. Fa'in lam tajid, kalau nggak ketemu bagaimana? Ijtihadur ra'yi, aku berijtihad." Apa kata Rasulullah? Sodakta, maka engkau betul. Sehingga berijtihad itu merupakan salah satu sumber hukum Islami. Yang keempat, kias. Kias itu bagaimana? Menyamakan. Hukumnya sesuatu nggak ada zaman di modern ini, maka kasusnya disamakan dengan kasus yang ada di zaman Rasulullah. Kasus yang ada dimiripkan dengan kasus yang ada di Al-Quran. Kasus yang ada dimiripkan dengan kasus yang ada di As-Sunnah. Loh ini loh banyak. Kita tanya jual bakso, bagaimana cara menjual produk yang baik versinya Rasulullah, bagaimana permodalan syar'i dari perbankan syar'i. Oh itu harus belajar. Maka kita harus senantiasa belajar dan belajar. Ilmunya harus bersumber dari 4 hal tersebut. Oleh karena itu kalau kita sudah gede, nggak ada waktu telat untuk belajar. Kalau Anda masih belum bisa baca Al-Quran, jangan malu belajar. Datangi para ustadz, para ahli Al-Quran. Datengin, ini bagaimana caranya. Kalau Anda baru bisa membaca huruf alif saja, maka Allah mengatakan barang siapa membaca Al-Quran, dikatakan oleh Allah Subhanahu akan diberi pahala. Dan 1 pahala akan diberikan dikali lipatkan menjadi 10. Kita mendapatkan pahala itu bukan alif lam mim, dicontohkan bukan alif lam mim itu sebuah huruf, tapi alif itu sendiri, lam itu sendiri, mim itu sendiri. Maknanya pahalanya luar biasa. Ayo belajar ngaji, belajar tilawatul Quran, datangi para guru, para masyayikh agar supaya kita insya Allah dikategorikan orang yang belajar ilmu agama. Sehingga kalau belajar belajar ilmu segala hal ini, maka Anda nanti dimudahkan oleh surganya, mendatangi surganya Allah. Ilmu tidak mesti ilmu agama. Ilmu yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang lain, asal tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dikategorikan belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu bertolak belakang dengan syariat Allah, maka ini haram. Contoh, ke rumah yuk, tak ajari bagaimana cara ngeslot yang bagus. Nah ini tidak boleh. Judi online yang diajarkan ilmunya nggak boleh. Ini di rumah saya, ayo tak ajarin ini bagaimana cara maling ngemutusin gembok, bongkar rumah orang, nggak boleh. Cara menjadikan wanita itu tertarik kepada kita biar kita maksiat kepada Allah, tidak boleh ilmu semacam itu didulurkan. Nanti kalau Anda menularkan ilmu semacam itu, ada dosa jariyah. Maknanya apa? Kalau orang itu berbuat, Anda juga kecipratan dosanya. Contoh itu begini, ini rumah kita kosong, tiba-tiba teman kita datang ke sini, tiba-tiba dia bawa pacarnya, bro, saya boleh nggak di sini? Kamu keluar aja nggak apa-apa. Kita mengizinkan rumah kita dipakai pacaran. Wabil khusus dia berbuat lebih daripada itu, maka dia berbuat apa? Kita mendapatkan dosanya. Oleh karena itu kalau ada orang berbuat dosa, jangan engkau fasilitasi, jangan engkau beri ilmunya, tips-tips dan lain sebagainya. Anda mendapatkan dosa jariyah. Setiap dia melakukan gara-gara ilmu Anda, maka Anda juga mendapatkan dosa. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ayo belajarnya sesuatu hal yang positif, yang bermanfaat bagi yang lain, bukan yang melanggar syariatnya Allah. Semoga kita diridhoi oleh Allah, nanti di surga dikumpulkan dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.